Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Untuk hari ini aku punya kesempatan untuk bikin video lagi dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video sharing kemarin dan yang udah mendoakan kita ya. Sama-sama kita di sini juga selalu saling mendoakan satu sama lain karena bagaimanapun juga meski nggak kena sakit pasti pandemi ini juga berdampak sedikit banyak sama kehidupan kita semua lah ya, terutama dari segi ekonomi juga kesehatan mental. Karena kita pasti udah tahu kalau misalnya kita lama-lama di rumah gitu ya, mulai bosen dan itu benar-benar berpengaruh sama psikis. Apalagi kita kalau senangnya baca berita atau nonton berita, nonton-nonton yang menurut aku perlu disortir lagi karena dalam situasi kayak gini kita bukan cuma jaga badan, sesungguhnya yang paling penting adalah menjaga mental, menjaga pikiran, perbuatan dan perkataan. Sebenarnya basic aja gitu, seharusnya sebelum pandemi pun kita sudah seperti itu, kita jaga itu semua. Dan kenapa aku bilang jaga mental, jaga pikiran? Kayaknya dari awal pandemi itu aku pernah bikin video pun di situ aku kasih tahu. Percuma kita precautions, percuma kita ekstra bersih-bersih sana sini, kemudian kemana-mana bawa apa namanya hand sanitizer, masker gitu, terutama kalau sudah sampai taraf yang ekstrim dan berlebihan ya pakai sarung tangan gitu. Tapi kalau itu semua didasari dengan perasaan takut, itu sama aja bohong, karena rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan itu akan menurunkan imunitas tubuh gitu ya. Jadi yang benar-benar harus kita jaga di sini adalah untuk stay fokus gitu. Kita harus fokus dan fokus sama hal-hal yang baik, harus terus bersyukur gitu. Jadi benar-benar bangun tembok itu, perlindungan itu tidak cuma dari segi fisik, tapi dari segi energi juga. Nah, teman-teman jangan lupa, kita hidup ini di lautan energi gitu. Bahkan di benda-benda mati pun ada energinya gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang mistis, ini semuanya ilmiah. Kalau kita mempelajari fisika segala macam ya, ilmu-ilmu yang seperti itu, bahkan bolpen ini pun juga kan terdiri atas molekul, partikel, dan pasti atomnya itu pun punya energi gitu ya. Jadi itu kita menjaga aura gitu ya. Kalau orang-orang yang apa ya, aku pernah dengar ya, orang-orang suci zaman dulu gitu, atau orang-orang yang rajin berbuat kebaikan, gak cuma rajin beribadah ya. Kalau karena banyak juga orang yang rajin beribadah tapi tidak berbuat kebaikan terhadap sesamanya. Jadi khususnya orang-orang yang rajin berbuat kebaikan kepada sesama, terutama kepada makhluk lain lah gitu ya, ke hewan, dia menjaga tanaman juga gitu, dan dia selalu berderma lah, intinya selalu bersedekah gitu kan. Lalu ucapan dan pikirannya itu dia jaga, jangan sampai memuat sesuatu yang negatif, tidak bergosip. Kemudian pikirannya dia jaga, tidak khawatir ya, selalu fokus dengan hidupnya sendiri, fokus dengan pekerjaannya, tidak melihat hidup orang, tidak melihat pekerjaan orang, tapi benar-benar setiap hari yang dia dedikasikan hanyalah hidup untuk dirinya dan Tuhan gitu ya. Nah, itu dia akan membangun medan elektromagnet, medan energi yang kuat, dan disitulah dia tidak akan sakit. Makanya teman-teman bisa lihat, petani itu jarang banget sakit. Nggak usah jauh-jauh petani deh, ibu aku sendiri, dia kelahiran tahun 42, berarti sekarang umurnya udah 77 lebih ya. Tahu dong orang zaman dulu itu bagaimana. Ibuku setiap hari
pekerjaannya selain memasak, mengurus rumah, kalau itu semua sudah beres, dia akan pergi ke kebun. Kebetulan rumah orang tuaku itu masih ada halamannya gitu ya, dan di situ dia tanami segala macam tanaman. Nah, yang dia kerjakan cuman motongin rumput, dan dia motongin rumputnya nggak pakai alat-alat modern. Dia pakai pisau dapur. Dia duduk aja di situ motongin rumput pakai pisau dapur, kemudian rumput-rumput liar dia cabutin ya dari tanaman-tanaman yang memang dia pelihara. Kemudian kalau memang ada pohon yang sudah waktunya untuk panen, kayak misalnya pohon kunyit, pohon jahe, atau tanaman-tanaman umbi-umbian tuh dia tahu kapan udah harus dipetik gitu ya. Tuh, tiap hari hanya itu kegiatannya, dan tidak pernah sedikit pun dia, nggak pernah selama hidupnya dia masuk rumah sakit. um, Penyakitnya cuman flu, dan flu-nya itu flu biasa, bukan COVID ya. Dan dia sering banget kena hujan karena dia nggak takut sama hujan, kena panas, dan seusia setua itu sampai sekarang dia masih kuat banget jalan kaki, nggak pernah sakit. Dan aku tuh sampai bingung, kadang aku ngeliat kok dia segitu banget sama tanaman gitu. Oh ya, dia juga seneng banget kasih makan kucing liar, kasih makan ayam juga gitu. Jadi kalau dia lagi ke pasar, aku dulu sering ngikutin dia ke pasar kan, waktu masih tinggal di rumah sama ibuku. Aku sering ikut sama dia ke pasar karena kan kalau belanja kadang-kadang bawaannya berat, jadi kita berdua pergi. Nah itu malah aku yang nanya gitu, mama nggak mau naik bajai gitu, terus dia yang cuman bilang jalan kaki aja, dan itu lumayan teman-teman, bisa sekali jalan tuh bisa 2,5 kilo ya, jadi bolak-balik tuh bisa 5 kilo sendiri, belum kalau pulangnya bawa belanjaan. Nah, aku lihat tuh pas dia di pasar, dia tuh minta apa ya, minta kayak jeroan gitu ya, atau sisa-sisa ikan yang nggak kepake atau kebuang di pasar gitu sama tukang ikannya. Atau dia beli sesuatu kayak bakwan, gorengan gitu ya. Aku kira kan buat dia. Ternyata itu dia hancurin. Terus nanti di sepanjang jalan kalau dia lihat kucing, itu dia kasih makan. Terus jalan lagi kan lewat perkampungan. Kemudian dia tahu tuh bahwa di pojokan situ ada kayak lapangan kecil ya, taman kecil. Itu banyak ayam di sana. Dia kasih lagi. Aku sampai sampai akhirnya aku ngeh, pantas aja mamaku nggak pernah sakit ya. Pertama, dia selalu ngerjain semuanya sendiri, jadi badannya aktif bergerak. Dia nggak butuh olahraga kayak aerobik segala macam. Dia ngerjain semua sendiri, dia masak sendiri, nyuci baju sendiri, sampai sekarang ngepel ke pasar gitu ya. Plus dia ngerawat tanaman, jadi dia aktif bergerak. Kedua, dia penyayang banget sama yang namanya hewan dan tanaman dan orang-orang pastinya ya. Kalau itu udah semua deh, dia sayang deh ya. Dia walaupun gak punya uang pun kadang-kadang aku bisa lihat tuh dia suka kasih permen gitu, permen ke supir bajai gitu. Misalnya dia nggak bisa kasih tip tuh, dia kan suka kasih permen atau kue gitu. Jadi aku sampai aduh, alasan aja mama gue nggak pernah sakit karena dia merawat semua makhluk Tuhan gitu loh. Dan dia menjadi perpanjangan Tuhan, merawat semuanya. Dan apa yang terjadi ketika kita setiap hari seperti itu kan energi baiknya kembali lagi ke dia. Jadi dia tuh dijaga sama alam. Dan aku tuh yang aku pengen jadi seperti dia gitu kan. Bukan bukan apa namanya, sorry, ini ada yang WhatsApp nih. bukan karena bukan karena supaya aku nggak sakit, tapi karena aku melihat cara hidup seperti itu tuh sangat-sangat sakral gitu, sangat, itulah yang menurut aku ibadah sesungguhnya. Ibadah yang tidak perlu masuk ke dalam suatu agama, tidak perlu masuk eksklusif dalam satu tempat ibadah, tapi dunia di luar inilah masjid kamu, dunia di luar inilah gereja kamu gitu. Dan seluruh makhluk di luar itulah yang harusnya kita sayangin, kita layani gitu ya. Kita
kita dedikasikan setiap nafas kita itu untuk berkarya, dan itulah ibadah yang sesungguhnya. Itu menurut aku ya. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Cuman aku menyaksikan ibuku sendiri sebagai salah satu guru kehidupan aku. Dia nggak pernah ngeluh gitu. Semua kepahitan dalam hidupnya itu dia terima, dan dia tidak pernah curhat sama orang. Dia sering nangis di kamar karena dia curhatnya cuma sama Tuhan. Dan dia tidak pernah mengajari aku untuk memusuhi siapapun yang notabene adalah orang yang bermasalah dengan dia. Jadi misalnya, contoh ya, misalnya dia bermasalah dengan tanteku. Dia nggak cerita macem-macem. Jadi dia nggak pengen aku juga terpengaruh sehingga aku memusuhi tanteku. Gitu. Dan kalaupun itu sampai tercetus, terus aku cuman bilang, kok si tante begitu sih? Nah, dia akan bilang, kamu jangan begitu. Bagaimanapun juga dia tante kamu. Tuh. Jadi aku ngerasa kita kalau ingin disayang oleh alam, ya kita harus menyayangi alam. Nggak cuman spesifik aja ya, tapi semua. Kita nggak cuman sayang sama binatang peliharaan kita atau tanaman kita, tapi semuanya. Semua yang kita temuin itu adalah wajahnya Tuhan gitu, adalah sesama. Dan ketika kita bisa hidup seperti mamaku ya, aku yakin kita bisa panjang umur, kita bisa disayang gitu sama semesta. Dan teman-teman percaya nggak sih, sampai orang setiap mau berbuat jahat sama mamaku tuh sampai nggak jadi loh. Mamaku tuh orangnya polos. Dia nggak heboh, nggak histerisan gitu ya. Jadi pernah dia ke pasar, naik angkot, kayaknya naik metro mini deh. Mungkin dia berdiri atau duduk, aku nggak tahu. Dia cerita sama aku waktu itu dia emang nggak punya uang. Mamaku tuh kalau kemana-mana emang nggak pernah bawa uang banyak kan. Dan lagian juga kita keluarga yang nggak berlebihan juga gitu, ngepas-ngepas aja. Nah, jadi ternyata yang di sebelah dia ini laki-laki itu copet. Mamaku tahu. Jadi segitu tangan itu copet mau masuk ke dalam tas mamaku pegang tangannya dong. Itu gila banget ya, ngeri lah. Kita kalau kayak gitu kayaknya ngeri banget gitu. Dia pegang gini. Dan dia cuma bilang sama si orang ini, si mas-mas ini, yang mau nyopet dia. Dia bilang gini, nak, dia panggilnya nak. Karena kan iya, mamaku udah tua ya. Jangan ya, ibu nggak punya uang gitu. Udah dong, nggak jadi dicopet. Aduh, gila banget deh nyokap gue tuh ya. Ya, pokoknya semoga cerita sepotong tadi bisa menginspirasi gitu kan, dan ayo kita sama-sama menjadikan bumi ini, hidup ini menjadi lebih baik dengan lupakanlah banyak masalah-masalah yang sifatnya terlalu pribadi ya, kayak dengki, kayak apa ya, nggak enak. Kemudian mulailah hidup dengan, ya sudah, kita baktikan hidup kita kepada kehidupan ini, karena misi kita di dunia ini ya begitu aja. Nggak ada tuh ya yang kayak modelannya misinya sebagai uh, penyelamat umat manusia gitu. I don't think so gitu. Bahkan siapa sih yang diselamatkan? Lalu diselamatkan dari apa gitu? Toh kita pada akhirnya meninggal kok. Bahkan para nabi pun pada akhirnya meninggal. Kita baik-baik saja gitu, ya. Nah, aku ini sebenarnya tadinya mau baca kartu kan. Aku mau buka satu kartu lagi. Aku lagi seneng nih pakai si Therapet. Karena menurut aku sangat memberi semangat lah, terutama buat aku, buat suamiku, buat teman-teman dekatku yang sekarang sedang juga menghadapi masalah yang bukan masalah sih, tapi aku nggak melihat penyakit ini sebagai masalah ya, tapi menghadapi masa yang memang challenging, karena dua orang teman dekatku adalah dokter, yang satu dokter umum dan dia sering terpapar pasien COVID, satunya lagi adalah dokter gigi.
yang dia juga harus jaga diri ya. Jadi ya, aku setiap hari sekarang ngambilin kartu buat suamiku, buat 2 orang temanku itu. So, aku juga mau ngambilin kartu ini buat teman-teman. Semoga teman-teman senang-senang aja ya diambilin. Oke. Kita lihat sama-sama ya. Buat teman-teman apa sih kartunya? Oke. Cantik banget. Aduh, aku belum pernah nih dapet ini. You are strong enough. Iya teman-teman, kita semua itu kalau sampai detik ini masih hidup di zaman Eden ini, kita adalah termasuk jiwa-jiwa yang kuat. Ingat kataku kemarin, di videoku kemarin, Tuhan itu tidak pernah ngasih kita suatu challenge tanpa didampingi. Kita selalu didampingi dan dia tahu kita bisa. Pandangi ya, aku sangat yakin kartu ini sangat healing karena energinya bagus ya. Kartu-kartu yang aku beli, aku memang sengaja selalu beli kartu yang uplifting karena aku tahu saat ini tuh orang banyak banget butuh sesuatu yang uplifted. Jadi buat apa beli kartu yang malah serem-serem gitu ya. Jadi unicorn ini energinya sangat tinggi. Saking tingginya dia mungkin di dunia kayak kayak hewan mistis ya, kayak hewan fantasi, padahal secara astral dia memang ada. Unicorn ini spirit animal, dia memang ada. Dan ya, you are strong enough. Dan dia juga mengingatkan kita supaya kita tetap pure teman-teman, supaya kita tetap murni. Murni itu yang tadi aku bilang, jaga ucapan, jaga pikiran, jaga hati, jaga perbuatan. Jangan sampai kita menciptakan karma baru. Jangan sampai kita menyampah ya, dalam tanda kutip menyampah dalam kehidupan ini yang sudah banyak sampah secara fisik maupun energinya gitu. Biarlah mungkin hidup kita tidak wah. Biarlah mungkin teman kita sedikit. Biarlah mungkin hidup kita sederhana kayak hidup mamaku, tapi pure, tapi vibrasinya tinggi dan murni, tidak mengkontaminasi siapapun dan tidak terkontaminasi oleh apapun. Teman-teman gak apa-apa, mungkin hidup sederhana itu jenuh, tapi yakinin aja, apapun yang sedang kita jalani sekarang, meski jenuh, membosankan, di rumah terus gitu ya, kalau kita melakukannya dengan niat yang tulus, dengan ikhlas gitu ya, ikhlas karena apa ya, ya demi dia gitu, bukan demi Tuhan sih, ngerti ya maksud aku ya. Kita menjalani hidup ini ya karena ini adalah suatu tindakan kita harus bisa merefleksikan bahwa kita bersyukur telah diberikan kehidupan ini. Nah itu bahasanya kayak gitu kurang lebih. Jadi kalau bisa setiap hari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, tunjukkanlah kepada Tuhan bahwa kita bersyukur. Orang yang bersyukur tidak akan mengeluh, orang yang bersyukur tidak akan malas-malasan, tidak akan membiarkan rumahnya kotor, tidak akan menyia-nyiakan berkah yang sudah ada berkelimpahan saat ini ya. Jadi sama-sama aku juga belajar untuk hidup seperti itu, untuk bisa meniru mamaku karena dia juga selalu merawat apa yang ada di sekelilingnya, nggak cuman orang tapi hewan, tanaman dan juga barang-barang. Semua barang-barang dirawat dengan baik sama mamaku. Itu adalah bukti bahwa dia bersyukur atas hidupnya. Gitu ya. So you are strong enough. Jangan diragukan lagi, teman-teman. Kita semua itu adalah jiwa yang kuat. Meski kita merasa lemah, sesungguhnya kita kuat. Dan tetaplah murni ya. Stay pure, stay healthy tentunya, dan stay safe. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi. Insya Allah mungkin besok ya, atau kapanpun Tuhan mengizinkan. Dadah.